belajar dengan segala pondasinya macam-macam itu menuju untuk khawas. Ketika menerapkan dan menjaga penerapan tadi, baru masuk pada khawas. Dan khawasil khawas panjang, luar biasa. Ora iso cuma sekali praktek, 2 kali praktek, ora iso. Ya, bertahun-tahun terus menerus, puluhan tahun, ya bahkan sampai mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wasarrafulan ngarahake sapa ibadullah inayatahum ing perhatiane ibadullah ilaiha maring kulub. Kala ngendikan sapa Allah sinten Allah taala fi wasfihim ing dalem nyifati ibadullah. Ya khafuna wedi. Ya khafuna wedi sapa ibadullah yauman. Iki yauman iki dadi apa iki? Maf'ul be apa maf'ul feh? Ada kalimat ya khaful mu'minu yaumal qiyamah karo ya khaful kafiru yaumal qiyamah. Lafat yauma di kedua kalimat tadi itu beda i'rab. Ya khaful mu'minu yaumal qiyamah karo ya khaful kafiru yaumal qiyamah. Nah, coba tebakan. Yauma yang pertama tadi apa? Ya khaful mu'min yaumal qiyamah. Yauma di mukmin iki tadi apa? Oh, Banet sing jawab, maf'ul bih. Kowe goblok awakmu. Ini kok jere lanang taek. Maf'ul bih. Ya khafu wedi sapa mukmin yaumal kiamah ing dina kiamat. Orang mukmin takut kepada hari kiamat. Karena takut ing dina kiamat, akhirnya kita di dunia berusaha untuk berbuat baik agar tidak takut di hari kiamat. Beda dengan kafir, ya khaful kafiru wedi sapa kafir yaumal kiamah ing dalem dina kiamat. Maf'ul bih. Mereka takut ketika di hari kiamat karena enggak punya bekal nang gone donya. Kowe menentukan Eropa yauman kono melihat pada depannya dan berkaitan dengan tauhid yamin. Ngono tene Mesir, sik karo Eropa yauma. Ya, mundur wae to ke Mesir ning ngono. Ra ngisin-ngisini. Nah, ya khaful mukmin berarti di sini ya khafuna wedi ibadullah yauman ing, ya. Yauman ing dina. Ya khafuna wedi sapa ibadullah yauman ing dina. Tataqallabu kang melerak-pelerok atau berbolak-balik fihi ing dalam yaum apa al-qulubu pira-pira ati wal absar lan pira-pira meripat. Jadi mereka takut pada hari yang mana di hari itu mata itu pelerokan. Iki piye aku iki piye ati ra karuan deg-degan molak-malik. Yakni hari apa? Hari kiamat. Ya. Kalau mukmin iku wedine karo dina kiamat mulai di dunia. Akhirnya ketika takut pada hari kiamat sejak di dunia, dia berusaha berbuat sebaik mungkin untuk menyambut hari kiamat tadi agar tidak terjadi ketakutan di sana. Beda karo wong kafir. Dia untuknya santai, enggak merasa takut dengan hari kiamat. Begitu nyampe dunia kiamat baru sadar kalau dia tidak punya apa-apa, akhirnya di hari kiamat itu dia mengalami ketakutan. Paham ya? Tulisan ngono ku ojo suwe diling tok cukup jelas ra eling nek dapuranmu ngono ku. Ya khaful mu'minu yaumal qiyamah ing. Ya khaful kafiru yaumal qiyamah ing dalem. Maf'ul fi situ maf'ul be. Iki pentingnya nahwu. Ya, jadi ojo anggap nahwu ora penting. Sing penting iso ngecopros bahasa Arab jare sapa? Bahasa Arab itu enggak semudah yang kamu kira dan enggak sesederhana yang kamu kira. Kowe kursus bahasa Inggris 4 bulan 3 bulan wis iso ngecewes kamu, tapi bahasa Arab sing wong Arab dhewe lho sik bingung lho. Ya. Ya abadi amsik faha qad ghalabani fuha la taqata li bi fiha. Niku apa? Ngeluh ya. Ya abadi amsik faha qad ghalabani fuha la taqata li bi fiha. Nggih. Contoh apa mana iki? Sekian PR. Iku bab Asmaul Khamsah. Asmaul Husna. Asmaul Khamsah. Kalau kamu masih di Jurumiyah atau Imriti dan itu masih amatir ya. Asmaul Sittah kalau kamu sudah di Alfiyah ya. Ya abadi amsik faha qad ghalabani fuha la taqata li bi fiha. Iku i'rab iku dhewe iku, pecahno dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka ibadullah itu takut ya kepada hari yang nanti di mana hari tadi
hati dan mata iku apa peleroan dan hati mulak-malik wedi, harap-harap cemas. Sementara kita tahu bahwa proses hari kiamat iku langsung apa gak langsung? Gak langsung toh. Begitu rodifah, ya pertama tiupan kan rojifah toh. Rojifah tiupan yang mematikan ya. Kemudian tatba'uhar rodifah, tiupan yang kedua, dan jarak antar tiupan satu ke kedua itu sekitar 200 tahun. Ila katanya ya, kila seperti itu di sebagian kitab. Mari ngono semua orang digiring kemana? Nonggone ora-ora mahsyar, ke padang mahsyar. Ya, di ora-ora mahsyar enggak langsung prosesi. Nah, waktu menunggu tadi selama ratusan tahun, selama sekian tahun, tataqallabu fihil qulubu wal absar. Sing orang mukmin dhek rada santai, meskipun juga dag-digdug. Ya dag-digdug, iki kok nasibku iku piye? Tapi no atiku kan iso no la ilaha illallah toh. Ya, makanya kan gini, di salah satu riwayat di Musnad Ahmad itu ono uwong, ada orang didatangkan dengan banyak box. Box mau isinya amal, box gede-gede. Dan tibae amal elek kabeh. Box isinya amal elek tok. Ngeluh isan. Tapi setelah itu dia didadangkan box kecil. Saukuran box arloji ngono ku. Isine mung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iku tok. Ya, bareng ngono sama Allah taala kon nimbang. Malaikat kon nimbang antara box kecil iki dengan box besar yang berisi amal elek mau. Ya, malaikatnya bingung. Ya, kowe wani enggak kira-kira box cilik iki dibanding dengan box gede iki mau? Ya malaikat juga gak wani toh, kalimat Allah kok masa dibandingin karo box iku. Akhirnya mau enggak mau malaikat tadi memberatkan box cilik. Ya. Jadi modal kalimat tauhid itu sudah kafil, sudah menjamin seseorang untuk engkau insya Allah selamat gone dina kiamat. Pertanyaannya adalah tinggal bagaimana kita mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku tok. Makanya nggone ilmu tauhid ada arahan kita tidak boleh yakin bakal mati dalam keadaan Islam. Kita hanya berharap semoga kita tetap mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, yakni husnul khotimah. Soalnya wong nek ketika dia mantep, santai aku bakal husnul khotimah, malah asul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Kita hanya bisa berharap. Ya, hanya bisa berharap. Lah iku nek misalkan soalnya ngene naudzubillah ya umpama kamu amalanmu sewake macam-macam ternyata gone terakhir ya la ilaha mati tiba naudzubillah berarti soal terakhir apa PKI lah ngono kan enggak ada Tuhan lah ngono toh ya makanya ulama kita ketika ngarahkan talqin pendek mau apa Allah kowe nek nalkin wong mati mau macakno mbah maca la ilaha illallah mbah ngamuk dhek dipisoi tambahan akhirnya bar miso iku dhek mati ya, dan kamu yang bertanggung jawab atas kematian kufur dia lah ngono kan ya wes jadi iku mau alhasil ahlillah betul-betul takut dengan apa dengan hatinya ojo sampai hati iki gak karo-karuan. Makanya kan doa kita kan kenceng toh. Kita hanya bisa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'ala muga ndadekake na ing kita sapa Allah wa iyyakum lan ing sira kabeh minal mu'tabirin. Nyatane sangka pira-pira wong kang iso ambil pelajaran. Bil ibari kelawan pira-pira pelajaran. Jadi semoga Allah taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dan bisa mengambil nasihat. Al-aqil man ya'tabara bima ra'a wa ta'adha bima sami'a. Orang yang berakal, yang mau menggunakan akalnya, yang sadar adalah orang yang mau mengambil pelajaran dengan apa yang dia lihat. Dan mengambil nasihat dengan apa yang dia dengar. Kue dirungokno, kue dituturi, dinasihati, meskipun pedes, meskipun loro atimu, kalau kamu betul-betul punya akal, punya otak, ya maka diambil nasihat tadi. Tapi nek kamu dinasihati dituturi ra gelem ya
Nuk ngarep mantuk-mantuk tapi ngguri tetap dengan mangkel serta menyimpan dendam, iki berarti kamu bukan manusia, setan wis ana awakmu. Ya, wis setan, naudzubillah. Karena setan itu sifat, paham ya? Makanya kalimatnya ulama pendek, al-aqil man i'tabara bima ra'a wa itta'allah bima sami'a. Ya, iki cek kowe iso nulis diktanane seperti itu, ya. Al-aqil man i'tabara bima ra'a wa itta'allah bima sami'a. Orang yang berakal, yang cerdas adalah yang mau mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat dan mengambil nasihat dari apa yang dia dengar. Ya, jadi orang yang mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat dan nasihat dari apa yang dia dengar. Yes. Makanya kan katanya Imam Syafi'i, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi. Aku mempelajari atau ngerti dengan perkara elek itu gak nglakoni elek, tapi untuk menghindari perkara elek mau. Makanya misalkan kowe ngerti ada sebagian temanmu kecoba nglakoni elek, kamu jangan terinspirasi untuk nglakoni elek, tapi ambil pelajaran untuk menghindari kejelekan tadi, karena akan berakibat sama, ya toh? Iku contoh sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhtamin kang perhatian. Al-muhtamin kang perhatian bimawadi'il khotor, kelawan pira-pira panggonan berbahaya. Ya, bahaya kanggo ati. Mengkane apa jenengane syariat itu berfungsi untuk menjaga stabilitas. Memang kita ora iso mung belajar syariat bloko. Maksudnya apa? Kue belajar syariat ya belajar hakikat. Tapi yang ngono dalam memahami aja mung belajar syariat bloko, berarti nek ngono gak usah belajar syariat hakikat wae. Padha ae ra dadi. Artinya harus melaku bareng, tauhid melaku, tasawuf melaku, fikih melaku. Lah iki baru. Makanya kan gini kan? Man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassak. Wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandak. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Man tasawwafa, sapa belajar tasawuf tok, ilmu hadis tok, walam yatafaqqah dan enggak belajar fikih, orang memahami babakan agama, babakan syariat, faqad tafassak, faqad tazandak. Dadine kafir. Zindik kafir enggak disadari. Wa man tafaqqaha, belajar fikih tok. Belajar fikih tok sing dipelajari. Ya, musyawarah, basul masail, golek-golek perkara. Ya. Walam yatasawwaf, enggak belajar tasawuf, faqad tafassak, dadine fasik. Wah, akhirnya belajar subuh di kodok subuh duha. Ya, waktu subuh itu ono ngene nih, iki kunut nazilah, toh kunut opo tiba salat kodok. Kan banyak santri-santri seperti itu. Gak jadi, karena syariat menuntut salat dilaksanakan tepat waktu. Lah kok tasawufe hasilnya apa? Iku loh. Tapi wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Wong nglakoni fikih, ngelakoni tasawuf maka masuk pada hakikat. Artinya hakikat tidak akan pernah nyampe kecuali menggabungkan antara tasawuf sama fikih. Ya, orang nggak akan nyampe ma'rifat kecuali gabungno ilmu syariat bi ilmu hakikat, gampangane ngono lah. Ya, orang nggak akan pernah nyampe ma'rifat kecuali dia menggabungkan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Ya, di Ihya terutama bab salat dibahas masalah syariat, dalile. Setelah itu dibahas masalah tasawuf dan efek daripada salat itu sendiri. Dan itu nanti berlaku di semua abwab, di semua bab seperti itu. Nah, Ihya kemudian diringkas di Minhajul Abidin, dicuplik sebagian. Ini dalam rangka untuk itu, semuanya untuk menjaga hati. Ya, makanya kan kemarin saya contohkan waktu kowe ndelok ana wong salat karo wong turu. Iku sing luwih takwa sing ndi? Kita enggak ada yang tahu. Karena takwa sing ngerti mung Gusti Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu mung gue Gusti Allah adalah yang paling takwa. Memang ayat tadi khusus untuk apa jenengane disebutkan pada ma'rad penyebutan ayat apa jenengane khalaqnakum min dzakarin unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu iku lho, masalah qabilah. Sebaik-baik kamu yang bisa
bergaul dengan banyak itu yang bertakwa. Itu memang khususnya untuk itu, tapi umumnya gak untuk itu. Dan kita punya kaidah, ya, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu kaidah fikih berlaku, kaidah usul berlaku di situ. Ala kulli hal, ya, naud fanakul bahwa memang kudu bareng antara fikih dengan tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muwaffakin kang diparingi taufik li islahi qulubihim kanggo benahi atine ya al-muwaffakin bi husnin nazar kelawan apike ningali, maksudnya apike ningali keadaan. Ya. Semoga kita diberi taufik agar bisa membenahi hati kita. Ya, dengan kita mempelajari atau melihat dengan sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Melihat keadaan kita sendiri, keadaan orang lain. Nek delok keadaan orang lain ya berarti apa? Niteni elek wong untuk kita sendiri. Makanya sepahit apapun nasihat, dan nasihat pasti pahit. Ya, itu kita terima. Dan kalian belajar arba'in toh? Hadis nomor piro? Ad-din an-nasiha. Wis hafal wala-walik kowe, ad-din an-nasiha. Iki penerapannya bahwa inti dari agama adalah nasihat. Nasihat an-nasiha lillah, an-nasiha li rasulih, wa an-nasiha lil muslimin wal muslimat. Nah ngono kan? Ya, tapi intinya adalah ad-din an-nasiha, bahwa agama itu adalah nasihat. Kowe dikandani apik ya sudah berarti syukur. Waktu ada yang mengingatkan kamu, ada yang mengingatkan kita saat kita ngelakuin kesalahan, kita bersyukur alhamdulillah. Ya, apalagi misalkan kok kowe dhewe karo gurumu ngene mimpi. Ya. Itu biasanya guru-guru niku murabi. Ya, guru-guru murabi seperti itu, mengingatkan kita di mimpi. Ya, harus bersyukur, berarti masih diperhatikan. Dan biasanya mereka mengingatkan dengan syariat, gak mungkin gak. Kowe kok ngene biasanya ngono. Masing-masing orang pasti punya pengalaman rohani lah dalam masalah ini. Innahu sak temene Gusti Allah iku arhamur rahimin. Ya. Paling dat kang paling welas asih, ya. Innahu sak temene Gusti Allah iku arhamur rahimin. Paling welas asih, ya. Paling paling welas asih wong-wong kang welas asih. Sebagai dat kang yang maha welas asih lah. Fa in kila mongko lamun den ngendikake inna amra hadzal qalbi. Sak temene urusan iki ati iku la muhimun demi yakti penting jiddan kelawan banget. Fa akhbir mugi paring kabar panjenengan. Paring cerita panjenengan na ing kita anil ma'ani sangka pira-pira makna, pira-pira arti allati tuslihu kang atau iki nek maknane allati tasluhu kang patut apa ma'anihu ing kalbu. Tapi nek maknane tuslihu kang iso benahi apa ma'anihu ing kalbu. Jadi ada yang bertanya, kalau urusan hati ini sebegitu pentingnya, maka tolong beritahu kami hal-hal yang bisa membenahi hati tadi. Atau maka tolong beritahu kami hal-hal yang bisa membuat hati tadi menjadi baik. Ya. Wa anil afat lan sangka pira-pira bahaya allati ta'taridu kang menghadang apa afat hu ing qalbu fatufsidu nuli gawe rusak apa afat hu ing qalbu. Beri kami juga kabar, beritahu kami bahaya-bahaya yang menghadang hati tadi dan bisa merusak hati tadi. Asa an waffaqa. Muga-muga yen to diparingi taufik sapa kita lil ijtihad kanggo berusaha keras. Kata-kata ijtihad iki ya badlut tokoh fil majhud. Kata-kata ijtihad mengeluarkan segenap kemampuan dengan susah payah. Berarti gak gampang. Makanya kadang-kadang ketika kita berusaha dandani hati pada hati tertentu kamu rasa capek, pegel luar biasa, sampai nangis dewi. Ya Allah, kok hati kok ora beres-beres gini ya Rob. Nanti kamu akan mengalami titik itu. Ya. Dan nek pancene saat kamu mengalami titik itu, saat itu juga orang tadi akan merasakan bagaimana Allah Ta'ala ya tajalla. Ya, iso ndelok Gusti Allah gampangane. Oh itu, waduh kok musyrik ngene, orang ngono, gak paham paribasan ya repot maneh. Kamu bisa merasakan Allah di hati kita. Padahal seberapa dekat Allah kepada kita? Ayo. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu
lebih dekat kepada seseorang daripada urat nadinya. Ojo di mana nih berarti nek ngono Allah nggak dijara aku. Wah, manunggaling kawula Gusti nek ngono kowe kok dadine. Ya, dadi hulul sama ittihad kok beda maneh iku urusan iku dawa iku urusan dadine nek gak tepak sithik ngono kowe niru Siti Jenar tapi ra iso ngono lho. Ya, Syekh Siti Jenar nyampe pada makomnya, lah kowe dilujur-lujur karo-karuan ngakune melok Siti Jenar. Ya, padahal melok Siti Marpuah lah ngono to. Ya, repot. Ya, semoga kita diberi taufik untuk ngelakoni fil amal idal ngelakoni bidzalika kelawan mungkun-mungkun ma'ani. Dan taufik itu sulit. Kata taufik di Quran mung siji. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Ya, taufik mung siji tok ngene Quran iku. Ya, mung siji ngene Quran, mung golekane angel. Jadi taufik harus dicari, bukan menunggu taufik kowe. Jadi taufik harus dijemput. Ditangani wirid ra gelem. Jarene menunggu taufik. Sampai elek kowe, ra ngira teko apa di dapuranmu tidak layak diparani taufik misalkan umpamane. Ya sadar diri lah. Kita yang mencari taufik. Ya berusaha untuk bangun. Ya. Mosok tambah umur kok sik ngene wae. Jalan di tempat atau malah mundur misalkan. Kayak monopoli wae, mundur 3 langkah ke belakang. Ya ora. Bagaimana kita maju ke depan? Ya. Dalam semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yuqalu dan ngendikake lahu maring yakni wong sing takok mau. I'lam ngerti ya sapa sira. Anna tafsila hadhil ma'ani. Sak temene jelentrehake, jelasake iki makna iku la tawilun dawa. Durung-durung wis kok ngene. Ya. Jadi kan kalau memang urusan hati itu sebegitu pentingnya, maka tolong beritahu kami hal-hal yang bisa membuat hati tadi baik atau bisa membenahi hati tadi. Dikatakan sama Imam Ghazali ya dan dijawab yuqalu, dijawab berarti para ulama yang lain bahwa jelentrehno hal-hal tadi iki maknane tadi adalah sangat panjang. Dawa pokoke. Krungu tek wis hati kita capek, ya wis capek. Tapi saat menemukan akan merasakan keindahan hidup yang luar biasa. La yahtamilu ora iso memuat hu ing tafsil apa hadal kitab iki kitab. Ra iso nek dimuat iki. Jadi terus piye? Akhirnya iki diarahkan bahwa penjelasan untuk menjadikan hati lebih baik atau membenahi hati itu sangat panjang. Kita pikir kemot. Tapi kowe tak kandhani, para ulama akhirat, ahlillah iku sudah memperhatikan. Kode dari beliau bahwa meloo ulama, meloo kiai, meloo ora gandolan sarunge. Nek gandolan sarunge melorot. Dadi perkara. Sementara kebanyakan kiai gak sempakan. Nek kandhani kok omong. Dadi melok kiai orang gandolan sarung kiai kurang ajar iku. Mbok sing pertama kali sapa nyebutno kalimat iku. Melok kiai, ikut kiai. Mereka diikuti bukan digandoli. Nek gandoli wis ganggu ya memberatkan. Beban iki. Ya, sampah masyarakat iki. Untung kiai ini sabar. Ya dengan umat sing ora karo-karuan ngono. Ya padha karo Bani Israil to waktu bully Nabi Musa. Nabi Musa kan gak adus bareng, wong Bani Israil kan biasa adus bareng toh, biasa adus bareng. Mari ngono, mereka di antara mereka jadi bahan omongan, delokon Musa iku ora tau adus bareng dengan kita. Karena orang-orang Yahudi atau orang zaman sakmono, apa orang yang sebagian suku, sebagian bangsa itu punya kebiasaan mandi di pemandian umum, ngene kolam ngono lah bareng-bareng. Istilahnya kulo hammam ya, biyen istilah hammam. Nabi Musa gak tahu, Nabi Musa adus dhewe nek jeding. Adus gini jeding dhewe pokoke misah lah. Iku jarene ngene, delokon, Musa iku ora tau adus dengan kita. Paling kok ini kondor ya. Ya ini kena penyakit hernia lah ya. Iku ne modot. Ndoke melorot ngomongane ngono. Ora jelas ya, ora paham kowe. Ora paham kondor, ora paham hernia repot. Ya, ndoke melorot. Wes, akhirnya apa? Sing gak terima watu tambahan. Sing gak terima watu. Ya, Nabi Musa bareng ngono apa? Suatu hari mandi dan bajunya diletakkan di batu tadi, mandi ijen. Watu ini mau melayu.
Waktu ini melayu. Ya, Nabi Musa refleks dan gak sadar ngejar. Waktu ini mau sing ono klambine. Dadi apa? Dalam kondisi telanjang bulat Nabi Musa iki. Dan waktu ini lewat ngene ngarepe Bani Israel. Ngono ku lho Bani Israel cuma tok. Oh, tiba ora kondor. Ngono tok mian. Ya. Batu tadi gak terima untuk bersihkan Nabi Musa sampai iku ngene Israeliat ya, bener buka Allah alam ya. Tapi ceritane ngono. Iku saking kurang ajare. Ya, padha karo wong sing gandolan karo sarungi kiai iku mau. Dadi melok kiai, ya melok kiai, wis melok ngono ae. Mereka yang tahu, supire sing ngerti. Ya, ojo direpot-repot. Wa innama ulamaul akhirah, angin pestine utawi ulama akhirat iku unu. Ya, perhatian sapa ulama akhirah bistikhraji dalika, kelawan berusaha ngetokake mengkono-mengkono tafsil wa tasnifihi lan nganggit atau nyusun ngarang tafsil fi hadhihi nuktah ing dalam iki-iki titik ya la ghairu ora liyane. Sik nuktah iku apa to sing enak? Nek nuktah titik. Tapi nuktah iku noktah. Nuktah ya titik padha wae sebentar. Nakata. Ya padha wae. Kalau nuktah poin iso titik ya iso, poin ya titik padha wae ya. Poin kan titik. Nuktah titik hitam pada warna putih atau sebaliknya ya padha wae. Ya, ini alhasil pada titik ini, pada titik penjelasan masalah hal-hal yang bisa membenahi hati atau membuat hati baik itu sudah diperhatikan sama ulama akhirat sama ahlillah. Ya, dan mereka yang tahu. Artinya untuk kita membenahi hati kita maka kita ikut ulama takok. Kulo ngalami ngeten pripun tambani. Oh, oke, ngelakonono iki maca iki misalkan. Dan setiap orang enggak sama. Setiap orang enggak sama. Setiap orang punya masalah hatinya sendiri-sendiri, punya penyakitnya sendiri-sendiri dan masing-masing punya obatnya sendiri-sendiri. Kan sing padha. Masalah yang kamu alami belum tentu dialami oleh kancamu situke. Ketokne dohiri padha, tapi ternyata hasilnya berbeda. Karena ada detail-detail yang tidak sama. Makanya murabbi itu, ya murabbi itu syekh kiai yang murabbi itu kriteria utamanya diantara man wasola wa ausola. Man wasola wa ausola, orang yang sudah sampai maring Gusti Allah wa ausola dan nyampaikan orang lain kepada Gusti Allah. Dan murabbi itu memperhatikan satu persatu. Ahwal muridnya situ-situ diperhatikan. Orang syukur ngajar. Nek koyok dhewe sik ngajar ngene tok ngene enggak perhatikan orang masih belum murabbi. Ya. Murabbi pasti kiai, tapi nek kiai belum tentu murabbi. Dan sangat sulit mencari murabbi. Ya, begitu kamu menemukan murabbi cekelan. Ya, jangan sampai lepas. Lepas sithik dan alangkah banyak yang lepas, ya sudah, mari. Belajar ilmu agama dari manapun kamu bisa, toko YouTube bisa. Tapi belajar ilmu hati enggak mungkin toko YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad dzakaru lan teman-teman nyebut sapa ulama fima ing dalam perkara yuhtaju kang den butuhake apa ma ilaihi maring islahil qalbi min dalika sangka mengkono maani nahwa tis'ina sekitar 90 apane khoslatan sifat atau bagian mahmudatan kang terpuji. Jadi tafsil makna, penjelasan makna untuk membenahi hati atau membuat hati baik itu sampai 90. Dan hebatnya pernah disebutkan oleh Sayyidina Ali dalam satu pidato, satu khutbah. Ya, Sayyidina Ali pernah khutbah dalam satu khutbah itu disebut nggone kitab Nahjul Balaghah ada, kemudian di Hayatus Sahabat juga ada. Biyen tak pelajari. Pernah tak pelajari dan aku pernah punya niat untuk mensyarahi pidatone khutbah Sayyidina Ali mau 90 khoslah. Ya, 90 khoslah. Ya, satu khutbah tok. Hebat luar biasa memang. Ya. Berarti kan bahasa
kodenya saya tahu, kamu belum, ngono kan? Ya, aku ngerti kowe durung. Aku iso ngomongane gak mungkin gak ngerti kan? Ya, aku ngerti kowe durung ngono lho. Selanjutnya ya, Al-Halim Fahim. Al-Halim Fahim. Ya, wong sing atine ombo paham, nek sing atine ciut ya ora paham. Ala kulli hal. Ya, bukan karena apa, aku cuma beritahu tak ya, beritahu bahwa Sayyidina Ali pernah menyebut dalam satu khutbah 90 khoslah ini. Ya. Itu di Nahjul Balaghah ada, di Hayatus Sahabah. Aku ngerti ku ngene Hayatus Sahabah. Tapi sumber asalnya di Nahjul Balaghah. Masalah bener gae nisbat Sayyidina Ali wallahu alam, tapi yang pasti itu ada di Hayatus Sahabah miliknya Syekh Ilyas Al-Kandahlawi, pendiri dari gerakan Jamaat Tabligh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi adzatiha lan ing dalam suwali khoslah al-madmumah kang tercela. Sakwali pisan ada 90 khoslah untuk menjaga hati dan membenahi hati. 90 bayangkan kowe ya. Ya, akhlak lil bani itu piro iku? Ya. Dan disebutkan sebagian judul sedikit di Taisirul Khalaq. Ya lumayan lah. Wis ono, ya artinya memang ya seperti itu, melajari ini gak gampang. Dari 90 khoslah mahmudah sakwali khoslah madmumah, sebaliknya 90 berarti piro? 180 ya, 180. Bayangkan satu menungso punya potensi 180. 90 potensi terpuji, 90 potensi bangsat. Ya kan? Iku menungso iku, bayangkan. Kita ada. Ya, dan kita ada, semuanya ada. Lah untuk menertibkan semua tadi syariat. Ya, syariat. Ya, dengan berbagai macamnya sajarahnya yang besar seperti itu yang kita ketahui, dan kita hanya pada satu cabang paling kecil, cabangnya madzhab Syafi'i. Si durung apa-apa, durung apa-apa. Yang ngono kok sing ngrasa ngalim. Summa minal af'al, nuli nyatane sangka pira-pira tindakan. Wal masai lan pira-pira usaha, ya. Pira-pira upaya ya, masai pira-pira usaha dari sa'yun. Al wajibah kang wajib, wal mahdhurah kang lan terlarang. Nahwa dzalika ing menuju mengkono-mengkono tafsil menuju mengkono-mengkono perkara visa iri tafasiliha ing dalam sekabehane perinciane makna. Kemudian setelah dijelaskan khoslah 90 khoslah tadi itu sak suwalie, setelah itu dijelaskan apa saja yang diperlukan, ya. Fi'il apa wae sing diperlukno, yang boleh dan yang enggak boleh untuk menuju pada perincian ma'ani tadi. Wala amri lan demi amri diwangi. Ono turu. Wala amri lan demi umurku, ya. Yani demi Allah, kama iki sumpah ya. Inna man sak temene wong ahamma kang gawe penting hu ing man apa amrudinihi urusan agamane man ya, wan tabaha lan sadar sapa man min raqdatil ghafilin sangka atau min raqdatil ghafilin ya min raqdatil ghafilin sangka turune wong kang lalai fanadhara mongko nuli ningali sapa man di nafsihi maring awak dhewe ne man fala yakunu mongko ora ana apa tahsilu jami'u dzalik menghasilake sekabehane mengkono perkara wal amal lan ngelakoni bihi kelawan dalik alaihi ing atase man kasiron kelawan akeh ida waffaqa nalikane paring taufik hu ing man sapa Allah taala. Jadi sebenarnya ya kata beliau iki demi Allah tenan iki seseorang yang dia memperhatikan urusan agamanya, yang saya bilang kemarin agama iki bukan, dan kalau kata-kata agama berarti isinya 4 ya. Sebutan agama atau din isinya 4. Islam, iman, ihsan, dan ma'rifatu asyratis sa'ah. Mengetahui tanda-tanda hari kiamat. 4. Kowe jangan beranggapan bahwa agama ini mung Islam artinya kemudian sholat, zakat, poso, haji tok. Ya, enggak, urusannya besar daripada itu. Belum urusan masalah iman, belum urusan masalah ihsan. Belum urusan masalah mengetahui tanda kiamat untuk menjalankan daripada iman, Islam, ihsan itu sendiri. Ya, wes, ya. Kalau ada orang memperhatikan urusan pribadinya dalam masalah agama ini dan dia tersadar dari orang-orang yang lalai, ya, kemudian dia ndelok awake dhewe, maka untuk menghasilkan iku ya ora iso akeh. Kejaba oleh taufik teko Gusti Allah. Wes, artine
Yang paling penting adalah kita berusaha sebaik-baiknya. Paham ya? Waqad dzakarna lan wis nyebut sapa kita nubdatan ing sekelompok minha sangka tafasil fi syarhi ajaibil qalbi ing dalam penjelasan pira-pira keunikan hati min kitab Ihya Ulumuddin sangka kitab Ihya Ulumuddin. Iku pun di Ihya yang sebesar itu hanya sebagian. Wa ataina lan nekaake sapa kita ala syarhi jami'iha ing atase penjelasan sekabehane tafasil ya atau ma'ani ala syarhi jami'iha ing atase penjelasan sekabehane ma'ani bitafasiliha kelawan pira-pira rinciane ma'ani wa kaifiyati ilajiha lan tata cara dandani atau benai ilaj iku proses ya wa kaifiyati ilajiha lan tata cara proses ma'ani fi kitabi asrari muamalatiddin ing dalam kitab asrar muamalatiddin wa huwa kitab iku kitabun kitab mustaqilun kang menyendiri binafsihi kelawan awak dhewe kitab adimul faidah gede faedah. Jadi beliau menjelaskan alhasil untuk masalah hati ini ya saya sudah menjelaskan sebagian di kitab Ihya. Tapi yang lengkap ada di kitab Asrar Muamalatiddin kata beliau. Ya artinya ya ni iso belajar mrono. Nuk kene enggak tak sebut akeh kata beliau. Dan kitabnya menyendiri serta adimul faedah, gede faedah. Ya. Tapi yang ngono wala yantafi'u. Lan ora iso ngalap manfaat bihi kelawan kitab illa fuhulul ulama. Kejaba ulama-ulama gede ar-rasihin kang tumancep ilmune fi ilmil akhir ing dalam ilmu akhirat. Nukono masalahe. Ya, yang bisa mempelajari kitab tadi hanya mereka-mereka yang sudah tumancep. Nah, kita sebelum. Artinya kita yang belum dan kok ngerasa jadi ulama sih durung apa-apa aja. Ya kan? Mubtadi ini loh Bu yo ora. Apa nih muntahin? Ya, pemula. Dan kita menyatakan diri di situ. Gak ada jalan lain kecuali apa? Mengikut mereka. Wis pokoknya sementing manut karo kiai ngene. Sing alim-alim sing sepuh-sepuh. Iya, kita nggak ada yang lain ya. Untuk masalah ilmu ati, kita hanya bisa mengikut pada ulama sing sepuh. Ulama enam juarang loh ya. Ulama-ulama enam jarang. Mana ulama enam sing seneng karo amplop. Repot. Ya. Pastikan satu hal, ulama seperti ini tengerani siji nek kowe gak iso ngeri. Mereka enggak pernah membahas uang sama sekali. Nek dalam majelisnya meskipun antar sama mereka sik bakas duit, wah itu berarti sik durung. Dan la yuhimhu dunya, maksudnya apa? Wis numpak mobil apa wae wis gak iku. Ora nek kowe kan sik bahas HP merek iki, Oppo, A54 misalkan Samsung A33, iPhone 14 kan sih bahas no kan? Durung kok mobil. Banding-bandingno sing Innova 2017, 2021, 2050 umpamane misalkan. Mereka wis gak bahas ngono. Pokoknya yang penting numpak nyampe wis. Nek gak ono ya sudah motor, gak ono tosa ora apa-apa, sing penting nyampe. Ya, tengerani nok kono. Dan alangkah sulitnya. Ya wis mau yakni atau yang dulu sering saya bilang mereka lebih memperhatikan fungsi. Biasanya nok kono, biasane. Iku tengerane ulama-ulama akhirat. Ya, tengerane nok kono. Lah kok omahe kok api-api? Sing bangun kan tukang ya, ora kiai ini. Ya biasanya kan ngono, mereka biasa, gak ngurus. Ya sebenarnya pokoknya ngaji, budal, ono teko 10 diajar 10, ya teko telu ya dari telu, diparani kok gak ono sing teko ya mulai, ngono ya toh. Itu biasanya ngono mereka. Ya, tapi wangel golek sing ulama seperti itu angel luar biasa. Wa maudhu hadzal kitab utawi pokok bahasan iki kitab ya inti daripada hadal kitab iku ayyan tafi'a yen to ngalap manfaat bihi kelan kitab sapa al mubtadi pemula wal muntahi lan ulama sing rosih mau wal qawi lan wong sing kuat wa dhaif lan wong kang sing lemah. Qawi iki wong sing kuat atine kuat pikirane, dhaif sing kuat sing lemah atine lemah pikirane
Ya, seperti kalian barang ngono kan masih ya mau lah pokoknya mudhaif Allah alam. Ya, nek merasa qawi berarti masih dhaif. Ya, lebih baik merasa dhaif saja. Ya, sik gelem belajar, ya toh. Iya, kowe nek merasa qawi berarti kowe dhaif karena baru perasaan. Ya baru perasaan. Koyoke kuat aku iki, koyoke. Berarti sih durung kuat. Karena orang kuat betulan, dia mantep. Begitu kuat dia mantep. Barang kroso gak kuat dia mundur. Gak kuat aku mundur. Lebih baik kita ngaku dhaif wae. Ya fikir ya Rifki ya, dhaif, aku lemah, ya lemah hati, ya lemah pikiran. Ya misalkan umpamane itu paling enak. Yes. Ya, ini kita pikir ya, mau tujuannya Minhajul Abidin adalah biar bisa dijangkau semuanya. Ya, dan kitab-kitab sing bahas masalah ma'ani tadi, ya mau hanya diketahui oleh mereka-mereka yang betul-betul itu mancep ilmu nih. Ya, kita masih belum apa-apa, kita hanya menyampaikan. Makanya kadang-kadang ada sing nega salah menyimpulkan usul thariqah arba'ah bahwa kita untuk menuju pada proses benahi hati ku ono papat. Qillatul kalam, qillatul manam, qillatul ta'am, i'tizalul anam. Ya. Jadi usul thariqah arba'ah. Dasar-dasar untuk kita menuju, kita simpulno iki kamu ya. Tak simpulno. Ya, sapa? Ya, Ari Kriting, Yamin kok Ari Kriting. Ora toh. Ya kan mirip Ari Kriting. Ya, Yamin. Aku ndelok Ari Kriting eling Yamin. Ya. Usul thariqah untuk kita menuju thariqah itu menuju pada tadi proses pembenahan hati ana papat. Qillatul kalam, oga akeh ngomong. Kecuali yang perlu-perlu, yang penting-penting. Ya. Ngomong sak perlune, hatta wean sak perlune, orang ngetupuk ngarung idul. Ya, ngirim sing ora-ora misalkan, ora sak perlune wae. Loh, kalam itu enggak cuma omongan lambe tok, ketika juga termasuk kalam. Ya. Kata-kata kan wakil daripada ucapan. Ya, qillatul kalam. Orang ngomong akeh kecuali sak perlune. Qillatul ta'am, gak akeh mangan. Dan kalian sudah cukup terbantu di sini dengan makan hanya dibuat resmi 2 kali. Ya, pagi sama sore. Tapi kok bareng ini wis rencana masak. Paling enggak minimal ngemi ya toh. Ya. Apa jogo jam 10:30 misalkan wis. Iku siap kabeh blonjo ket sore. Blonjo ajeng izin blonjo damel jogo mangke dalu. Berarti wis ada perencanaan. Ya, padahal ora ngerti kok mati apa urip. Loh iya, loh iku nek carane Syekh Ma'ruf Al-Karhi pelanggaran, kowe merencanakan ngono pelanggaran. Pernah ada seorang tua, wanita tua sambat pada Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Iki wong tua iki, wong wedok tua iki mau poso sakjane dhek. Ketika menjelang sore dia bilang, "Duhur lah, ketemu sama Syekh Ma'ruf, ya Syekh, saya ini orang perempuan ajuzah, tua dan saya sudah enggak punya kemampuan untuk apa-apa. Mbok ya tolong saya disantuni, duai bahan makanan atau makanan lah untuk saya untuk berbuka puasa saya nanti sore." Ya. Welas asih toh, nek cara kowe kan langsung iya sakno cah langsung mujukno beras tahlilan kaya sing gak mau gawe minyak, ya 2 ada gelas mau kira minuman akhirnya mau cubles karo iku mau ombe iku. Aku yakin pernah sing ngalami ngono. Ya, bos. Iya kan kadang-kadang kalau gelas minyak di gelas itu loh. Wah cukup suntup diombe dikira minuman jeruk. Ya. Dicukupno wis langsung. Apane misalkan baik hati mau langsung cukupno sego bungkus atau apalah atau sesuatu yang enggak kamu makan. Itu sama Syekh Ma'ruf. Wong itu mau ditegur, ya Ummi. Mbok, gampangan ngono ya. Kenapa sampean kok seperti itu? Artinya wis gak perlu lah sampean mengemis minta seperti ini. Karena satu, kita gak pernah tahu apakah hidup kita nyampe ke sore nanti. Ya, itu nomor siji. Dan kedua, kenapa sampean membongkar sesuatu yang seharusnya itu gak ada orang yang tahu. Karena puasa tadi kan ibadah pribadi kan antara dia dengan Allah. Kenapa harus diberitahukan kepada saya? Yang kedua, yang pertama tadi, dan kita kan nggak tahu apakah nyampe sore atau tidak. Artinya nggak usah menyiapkan. Tapi kalau Ramadan kan nggak kan? Jam loro wis tuku jajan. Kayak persiapan buku engko
sore. Ya kan? Dan kita dengan sangat pede tahu atau dengan sangat pede yakin bahwa masih bisa hidup sampai nanti. Artinya ini, ketika kita tidak tahu apakah bisa hidup sampai nanti, maka saat ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk takarrub maring Gusti Allah, eling maring Gusti Allah, ngono lho. Mumpung masih ada waktu. Itu anggite Syekh seperti itu, ngono lho. Ya. Tapi kita kan enggak. Ya, tanggal itu ditulis kabeh. Ya baguslah untuk perencanaan. Makanya gini, setiap kita merencanakan sesuatu, itu ojo sampai lali bilang insya Allah. Dan perintah Quran ini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan pernah kamu merencanakan sesuatu untuk kamu lakukan besok, untuk kamu kerjakan besok, kecuali kamu bilang insya Allah. Nek kita bilang insya Allah, kita gantungkan masyiah apapun maring Gusti Allah. Nek kedaden, alhamdulillah, gak kedaden, gak gelo, karena kita sudah gantungkan maring Gusti Allah. Soalnya ini, kamu punya rencana, ya. Setelah Nisusana, Ramadan, Syawal, Rabi. Target 2022-2023 menikah. Kowe yang ngetupuke. Tapi lali gak mau insyaallah. Ora rabi we. Utawa rabi tapi jungkir walik. Babak belur. Ya. Iki hukum alam. Sunnatullah. Kita rencanakan apapun baik, tapi jangan sampai lupa insyaallah. Itu yang paling penting. Ya. Pengen apa yang ngomong insyaallah. Cak lali apa? Insyaallah. Karena nek gak ngomong insyaallah biasane lho iku wis diadegankan oleh para nabi kok. Ya, diadegankan para nabi ketika mereka lupa enggak bilang insyaallah, dadine kacau balau. Ya, dadine kacau balau. Ya'juj Ma'juj itu ditutup sama sama Iskandar Rafiuddin, sama Iskandar Dzulqarnain di wangi. Iku Muis iku tapi ganti jeneng ora Iskandar berarti. Ya, sama Muhammad Iskandar sama Iskandar Dzulqarnain. Alexander the Great. Ditutup di antara pegunungan. Setiap hari dia ngelobangi untuk keluar. Dan setiap sampai sejengkal matahari terbenam, akhirnya gak sido. Mereka balik sesuk wae, dilanjut sesuk. Kurang sak jengkal tok. Iku jadi dol jebol iku. Dilanjut sesuk wae. Tapi mereka enggak bilang insyaallah. Balik. Akhirnya tembok atau benteng kembali seperti semula. Setiap hari seperti itu. Nanti pada waktu mereka dikehendaki Allah Ta'ala muncul, ya, min kulli hadabin yansilun, ya, dan nanti waktu mereka di kersane muncul, saat gali, pas kurang sak jengkal mereka bilang, besok kita teruskan, dan insya Allah besok sudah bisa lobang. Jadi mereka diberi taufik untuk ngomong insya Allah di hari itu. Akhirnya tenanan pas waktu besok balik tetap karek sak jengkal del jebol sudah. Akhirnya turun dan semua muncul mingkuli hadabin yang silun. Was gak karu-karuan dan tondo kiamat. Itu satu. Ya. Dan mereka gali setiap hari. Ya'juj Ma'juj, ya, setiap hari. Kemudian Nabi Sulaiman pernah tambah keren. Nabi dibandingin karo awakmu ya. Nabi, dia berencana pokoknya nanti malam saya akan meniduri 1000 istri saya. Keren ya, 1000 bayangkan 1000. Dan nanti dari 1000 itu semuanya akan hamil dan melahirkan 1000 kesatria yang berjuang fisabilillah. Wah, hebat toh jadwalnya toh. Nek kowe kan ora asal nganak ngono kae. Iki gak, Nabi Sulaiman ada kaul 1000, ada kaul 100. Nek Nabi Daud 100 istrinya, Nek Nabi Sulaiman ada yang katakan 1000, ada yang katakan 100. Alhasil akeh. Wajar rojo ya. Dan kuat perkasa luar biasa. Dilakoni semalam. Kalah Bandung Bondowoso. Ya. Bandung Bondowoso rojo gerang mek gawe 1000 candi. Ya. Rasido gara-gara apa? Nutuki beras kae ya. Lesung iku. Akhirnya pitik berkokok. Nabi Sulaiman gak ngurus berkokok, ya wis penting 1000 mari. Mari, semuanya mari.
Tapi sayang beliau tidak bilang insya Allah. Akhirnya dari 1000 tadi gak ada sing dadi busung kabeh. Satu tok sing dadi, itu pun lahir prematur. Satu tok. Karena lali gak ngomong insya Allah. Rasulullah SAW pernah juga ngalami hal yang sama. Waktu itu orang kafir Quraisy, ya orang kafir Quraisy, mereka kan musuh Kanjeng Nabi kan, mencari cara bagaimana ngelemahno Kanjeng Nabi dan mematahkan Kanjeng Nabi. Akhirnya mereka bilang, kita tanyakan pada orang Yahudi wae, sebab mereka punya Taurat, punya Injil dan punya kitab-kitab kuno. Ya siapa tahu ada hal-hal yang bisa apa? Melemahkan Muhammad dan menyatakan bahwa Muhammad ini hanya mengaku bukan Nabi. Akhirnya marah-marah orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, kamu kalau pengen tahu Muhammad ini Rasul atau tidak, tanyakan 3 hal. Nek bisa menjawab, maka dia Nabiun Mursal. Tapi kalau nggak bisa menjawab, maka dia hanya Rasul Mutakawil. Ya, tanyakan 3 hal. Kalau dia bisa menjawab, maka dia Nabiun Mursal, Nabi yang diutus oleh Allah Taala. Tapi kalau nggak bisa jawab, maka dia hanya Rasul Mutakawil, wong sing ngetupuk. Pertama, tanyakan tentang Ashabul Kahfi, 7 Sleepers. Ya kan, ini kitab mereka kan 7 Sleepers, 7 orang yang tidur, Ashabul Kahfi. Kedua, tanyakan tentang Mu'is, tentang Iskandar Dzulqarnain. Ya. Yang ketiga, tanyakan tentang ruh. Nih iso jawab telu-telu niki maka dia nabi. Tapi yang pertanyaan terakhir jawabannya gak akeh. Akhirnya moro maring Kanjeng Nabi. Orang-orang Quraisy, ya Muhammad, kita tanya tentang 3 hal. Tentang Ashabul Kahfi, tentang Rajul alladzi yajubu bainal masyriq maghrib, yakni orang yang menguasai barat dan timur, Iskandar Dzulqarnain, dan yang ketiga tentang ruh. Kata Kanjeng Nabi, ya tak jawab sesuk. Tapi Kanjeng Nabi sube gak dawuh insyaallah. Akhirnya sampai 15 dino gak teko jawaban. Padahal biasanya langsung oleh jawaban. Kanjeng Nabi sedihnya luar biasa. Orang kafir Quraisy wis geger wisan. Oh, ternyata langsung jawab. Gak sejawab tibae. Ya, bar ngono setelah 15 hari oleh ayat iki. Itu termasuk asbabun nuzulnya daripada surat atau ayat di Kahfi iku. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa ayyasha Allah. Wala taqulanna lailanahi. Nukono ana nun taukid sakilah. Ya ada penegasan. Wis? Lapun jokono-kono iki mau. Iki masalah usul thariqah tadi ya. Jadi qillatul kalam, qillatul ta'am, qillatul manam. Ya, nomor 1 qillatul kalam. Nomor 2 qillatul ta'am. Nomor 3 qillatul manam. Oke akeh-akeh turu. Ya dikondisikan lah, memang secara kedokteran sehari semalam yang baik 8 jam, ya kan 8 jam. Tapi ya di 8 jam kayak pecah-pecah enggak masalah sih, yang penting pokoknya jangan sampai ganggu aktivitas secara umum, ya pokoknya ya nek bosone wong-wong sing tirakat-tirakat ngono ku santri ku paling enggak sedina ku turu ming 4 jam wae ra akeh. 4 jam, santri kok turunnya, katanya kamu maziltu Tholiban. Apakah maziltu Tholiban itu hanya sekedar jargon di kaos saja? Atau di stiker, di buku-buku, di tembok-tembok? Atau fi'il? Ya, jangan cuma jadi jargon, tapi jadikan sebagai sikapmu. Ya, dan kita di awal thorik, di awal perjalanan, maka kalau sebagai santri betulan, mengaku santri maziltu Tholiban, ya qillatul kalam, qillatul ta'am, qillatul manam, i'tizalul anam. Ya, tidak banyak kumpul karo menungso. Kecuali seperlunya. Bukan kemudian enggak bergaul sama sekali, kuper iki. Atau introvert. Wah, cocok aku introvert kayak aniki i'tizalul anam. Ora nek iku. Ya, ora. Introvert atau ekstrovert? Sembola iku introvert berarti ya. Sebuah fet iku lah iku jarene ahli psikolog iku. Dari psikolog jarene ngono. Ya, i'tizalul anam. Yani tetap kumpul karo menungso, makanya kan gini. Para ahlillah mereka bilang, umpama ora ana kewajiban Jumatan, ora ana keharusan jamaah, aku gak kumpul karo wong.
Tapi karena ada keharusan Jumatan, kewajiban Jumatan dan keharusan jamaah, akhirnya tetap kumpul karo wong. Ya kumpul ketemu, tetap bersosialisasi tetap. Itu nanti ada bahasan sendiri. Sing apik iku sohbah apa uzlah. Ya, sohbah itu berkumpul karo wong akeh, uzlah itu mojok dhewe. Kalian seperti ini wis kategori uzlah awakmu wisan. Ya, kategorinya uzlah. Uzlah yakni memisahkan diri dari komunitasmu yang asli, masyarakatmu. Ya. Dan kumpul dengan sama-sama ini aslinya masuk uzlah, sakjane wisan. Ya, cuma tinggal ketika di sininya ngetupuknya tetep apa ora, lah ngono kan. Kebiasaan kene omong ngetupuk. Nek kene tetep ngetupuk. Ya, ngalor ngidul tetep ngetupuk. Misalkan. Ya berarti kan masih belum. Ya, itu nanti ada bahasan sendiri deh ya, panjang luar biasa masalah suhbah, masalah uzlah. Gue intinya ono sing tengah-tengah. Topo ramen itu kemarin. Ya al-khalwah fil jalwa. Al-khalwah fil jalwa. Ya. Hati kita dengan Allah Ta'ala tapi fisik kita tetap kumpul dengan menungso. Wes, iku paling enggak ya mau tulisan iku usul thariqah arba'ah iku. Ini proses kita untuk menuju pembenahan hati ya. Dari kemarin kita bahas macam-macam model-model iki apa wae. Ya. Sing kadang-kadang dianggap masuk akal, kadang-kadang enggak masuk akal. Ya, itu paling enggak papat iki mau. Qillatul kalam, qillatul ta'am, qillatul manam, i'tizalul anam. Ora akeh mangan, ora akeh ngomong, ora akeh turu. Ora akeh turu niku ora begadang mari nggawe kopi espresso ngene Hizam. Iku nyekel kopi tapi sik ngantuk, matane sik betur ngisore ngene. Ya. Kopi espresso sing paling pahit kae. Enggak, tapi kamu nyandeng kopi, tanganmu nyekel sing kiwa nyekel tasbih, sing tangan nyekel pulpen. Ya. Wis. Ketika pulpennya gerak maca, tasbih mandek. Ketika pulpennya berhenti, tasbih sing gerak. Ya, tasbih berhenti, Qur'annya dibuka. Ngelalar. Wis, iku di antara nih. Makanya kan gini, di sini kita memperbolehkan kalian membaca novel, membaca bacaan umum. Itu sebagai untuk memancing kalian agar membaca yang lebih berat dan lebih besar. Sirah Nabawiyah khususnya. Orang khatam novel wake tapi sirah Kanjeng Nabi ora khatam. Dapuranmu kepiye karepe? Ya. Jadi kalian targetkan sendiri. Kowe maca novelmu macam-macam sampai sing kandel-kandel biru sakmono gandel iku mari iku. Atau Da Vinci Code mari. Tapi sirah Nabawiyah ora pernah maca. Nunggu diceritani. Kene tak ceritani, tak cerit-cerit kowe ya. Jenenge tak ceritani, cerita sithik ya kan. Ora akeh-akeh ora cerita. Kowe mosok aku Gusmat kon donge kowe. Ya maca dhewe kok donge sebagai pengkuat ngono lho. Oh, mosok kene tak ceritani kanggo sibuk mengko sore. Uripmu gak sampai sore, repote ngono. Ya sane turu wisan awane. Awane turu, sibuk mengko sore terus piye? Artinya kita juga harus mengusahakan di samping dipelajari di kelas, ya diceritani ya apa? Ya maca dhewe. Dihatamke akeh kan? Oke lah kalau novel kan mungkin hari Jumat, Kamis ya, Kamis Jumat dan Nazih ya. Tapi kalau sirah Nabawiyah kan bebas. Apa mau larang pisan? Nek sirah Nabawiyah enggak yang milik pribadi. Iya kan? Ya ini kalau sirah Nabawiyah kan bisa bebas kapan wae ya. Nek ra duwe nyilih kancamu lah. Ya. Kan mental gratis toh. Mental gratis tuh hapusen lah. Ojo kok mental gratisan wae. Yo nek pacek durung iso tuku niat aku nyilih kok niat kepengin tuku. Niat al mukmin. Niatul mukmin khairun min amale. Yang penting maca. Lah kowe durung iso tuku misalkan ya nyilih kancamu aku sirah Nabawiyah kok usah lihat di lemari-lemari banyak toh. Iya, kadang-kadang ngono ya ana sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah iku lho. Nahrawi ora paham kowe. Iku diwaca sejarah Kanjeng Nabi. Ya, perang Badar, perang Tabuk, perang Khaibar. Ya, kono kan nanti juga terselip syama'il macam-macam ta iku diwaca. Bareng ngono ke khatam sirah Nabawiyah maca novel kaya apa wae, Bumi Manusia. Wis karepmu iku sak karep-karepmu. Ya, meleke andi akhirata, wis khatam sirah Nabawiyah soalé.
Ya, itu karena untuk proses menuju akhirat nggak mungkin kita bolak-balik ya. Tadi kan kamu tak tunjukkan bahwa kita nggak mungkin kecuali ikut ulama dan mereka semuanya kiblatnya mung siji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngene-ngene iki iku saripati inti daripada perasaan ilmu ini Kanjeng Nabi kabeh. Fanadurna fil usul. Ya, maka kita lihat pada dasar-dasarnya. Wis. Oh. Burung ya? Ngaji kayak ngene ya. Ger malam Sabtu. Ya, tarik hakiki ya. Kowe ngalirono konangan wis sian biasane kene ngalirono malah ya. Arfa barang ya. Wis ngantuk-ngantuk. Nek kan guyone ya. Ya Allah. Wes pokoknya iku ya, kita bareng-bareng ya. Karena bagaimanapun tetap proses, hatta seperti kita tetap proses. Karena setiap usia akan ada tantangannya masing-masing. Ya, setiap usia akan ada tantangannya masing-masing. Dan akan ada problemnya masing-masing. Serta otomatis berpengaruh pada hati masing-masing. Ya makanya dalam proses kita seperti ini paling enggak mau papat iku nanti akan mendukung tanpa kita sadari. Ora agak kakean mangan. Iki mangan kok jadi pisah-pisah, kowe bukan mangan kok. Oh berarti paling iki yang enggak iku hanya makanan inti. Hanya apa main course ya. Kalau appetizer enggak masalah, apa maneh iki. Ya, makan pembuka, makan penutup, tobo amis, ya paham toh? Ya, dessert. Ya. Oh saiki panganan mau macam-macam ya. Ya toh? Wah, macam-macam. Iku sing gare perkara iku. Semakin macam-macam panganan semakin merusak potensi merusak hati. Tanpa disadari. Faradurna fil usul wallahu alam al-Fatihah. Lage iki, lage. Ya Allah. Piye Imam Ghazali sampai jokene ngarang ku piye? Mikire, ngelamune barang ra tutuk. Ya Rizki. Rizki Ilhami ya, gak Rizki Bilar ya. Kagak Rizki no kene, Rizki ora Rizki Ilhami, Rizki sawane? Imron Rizki mari ngono. Rizki sing cilik ya so. Boski. Iya, ramal Boski celokan. Rizki sapa? Jangan pasaran macam ni. Rabbi zidni ilma wasi'fi ya rizki waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wa syarfu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Maulaya shalli wa sallim daiman abada. وليديك رسول الله جاهك بيد الكريم متجلى باسم منتكم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك إن دخول الحديث العميم وليديك رسول الله جاهك بي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق لمن ألوذ به
اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا أتب علينا وسر لنا الأورات وأمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودنا المصطفى الرسول نحظى بكل سل صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.